Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Purnamasari. NIM saya 2110127220014. Saya dari kelompok 10 Disgrafia, Program Studi Pendidikan Khusus Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan materi pada PKKMB Program Studi Pendidikan Khusus yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 15 Agustus. Pada PKKMB hari pertama, materi yang pertama disampaikan oleh Bapak Imam Yuwono dengan tema jurus itu di era disrupsi. Era disrupsi adalah sebuah era terjadinya perubahan besar-besaran yang secara fundamental merubah sistem dan tatanan yang ada ke cara-cara yang baru. Akibatnya, pemain yang masih menggunakan cara lama akan tersisih. Adapun jurus itu yang dapat kita lakukan adalah keterbukaan dalam komunikasi. Yang kedua ada kolaborasi. Maksud dari kolaborasi ini adalah memunculkan ide-ide kreatif. Ya, selanjutnya ada elektronisasi atau digitalisasi. Ya, dan yang terakhir ada rendah hati. Dimana dengan rendah hati kita dapat memiliki banyak kolega dan dicintai sesama. Selanjutnya materi yang kedua disampaikan oleh Bapak Agus Pratomo Andi Widodo dengan tema pengenalan visi dan misi program studi pendidikan khusus. Sebelum ke visi dan misinya, kita harus mengetahui dulu apa sih visi dan misi itu. Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Adapun visi dan misi program pendidikan khusus adalah Kemudian materi yang ketiga disampaikan oleh Ibu Eviani Damastuti MPD dengan tema kurikulum program studi pendidikan khusus. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangan kurikulum di pendidikan khusus Universitas Lambung Mangkurat adalah dari kurikulum 2013, kurikulum 2016, kurikulum 2020 MBKM. Tujuan MBKM tersebut adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skills maupun hard skills. Pada PKKMB hari kedua, materi yang pertama disampaikan oleh Bapak Ahmad Muhyiddin SE dengan tema pengenalan dan pemanfaatan SIMARI ULM. SIMARI dikembangkan dengan prinsip simpun, sistematis, informatif, mandiri, partisipatif, utuh, dan non-redundansi. SIMARI yang simpun berasal dari bahasa Banjar yang artinya tertata dan diharapkan mampu mengelola sistem informasi ULM dengan efektif. Saat login ke SIMARI, kita dapat menggunakan username dengan NIM dan passwordnya sama seperti kita saat login di Serema, kecuali passwordnya dirubah. Di dalam SIMARI terdapat portal mahasiswa yang isinya mahasiswa, aplikasi pengelolaan rencana studi mahasiswa, bimbingan akademik, kartu ujian dan hasil studi penilaian, serta pengisian kuesioner. Setelah itu ada e-learning, aplikasi moda pembelajaran blended learning sebagai sarana untuk memadukan sistem pembelajaran tatap muka di kelas dengan sarana pembelajaran online. Yang ketiga ada Digilib, yaitu aplikasi digital library, menyediakan katalog buku di perpustakaan pusat, cabang maupun program studi. Yang terakhir ada Wisuda, yaitu aplikasi manajemen pendaftaran wisuda. Selanjutnya ada materi dari Kak Fitria Najmi tentang kepengurusan HIMA PKH, dan selanjutnya ada materi dari Ibu Mirnawati MPD, yaitu etika berkomunikasi. Pengertian etika adalah berkenaan dengan apa yang baik dan apa yang buruk, berkenaan juga dengan mengenai nilai
Selanjutnya ada etika masuk ke program studi. Kita harus memperhatikan waktu, mengucapkan salam, berpakaian rapi, dan menyampaikan maksudnya dengan jelas. Dan yang terakhir ada etika perkuliahan tatap muka dan ada etika perkuliahan daring atau online. Kemudian materi yang terakhir pada PKKMB hari kedua adalah pengenalan Forum Studi Islam yang disampaikan oleh Bapak Amka. Forum Studi Islam ini di luar mata kuliah dan khusus untuk mengkaji kegiatan religius. Biasanya kegiatan di FSI ini ada Isra Mi'raj, Maulid Nabi, grup maulid, pengajian rutin, dan seni Islami. Tujuan pendidikan ini adalah melahirkan mahasiswa beriman, menyiapkan generasi yang bertakwa, dan menyiapkan generasi berakhlak mulia. PKKMB hari ketiga. PKKMB hari ketiga, materi yang pertama disampaikan oleh Ibu Dewi Ratih Rapisa MPD, yaitu dengan tema online learning. Online learning atau pembelajaran daring adalah pengalaman belajar yang fleksibel dengan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dan dapat diakses kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, dan dapat dikombinasikan dengan tatap muka. Adapun persiapan mahasiswa untuk menghadapi pembelajaran daring adalah yang pertama, kesiapan mental untuk kuliah mandiri, yang kedua, komitmen waktu untuk belajar, yang ketiga, siapkan alat penunjang belajar, yang keempat, siapkan ruang belajar yang kondusif. Setelah itu, hal-hal yang harus diperhatikan saat daring adalah mengisi presensi, cek durasi presensi tersebut, terus mengupayakan mengerjakan tugas sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Menit angka di HP dan di Simari biasanya berbeda sehingga diupayakan masuk ke Simari dulu untuk mengisi presensi agar tepat waktu. Kemudian tunjukkan kesiapan dalam pembelajaran daring, yaitu misalnya berpakaian yang sopan dan rapi. Selanjutnya berkata dan bersikap yang sopan kepada dosen. Setiap dosen memiliki aturan yang berbeda dalam perkuliahan, perhatikan dengan seksama. Selanjutnya ada materi pengenalan laboratorium pendidikan khusus yang disampaikan oleh Ibu Dewi Ekasari Kusumastuti. Visi dan misi laboratorium tersebut adalah visinya menjadi unit pendukung kegiatan sivitas akademik program studi pendidikan khusus FKIP WLM dan menjadi pusat penelitian dan layanan pada masyarakat berkaitan dengan asesmen dan intervensi anak berkebutuhan khusus. Sedangkan misinya adalah 1. Mendukung program-program studi pendidikan khusus dari menyiapkan tenaga pendidik dan kependidikan di bidang pendidikan khusus yang kompeten dan profesional. Yang kedua adalah mendukung program studi pendidikan khusus dalam pengembangan ilmu dan teknologi di bidang pendidikan khusus. Yang ketiga ada memberikan jasa pelayanan masyarakat dalam bidang asesmen dan intervensi anak berkebutuhan khusus. Dan materi yang terakhir pada PKKMB hari ketiga adalah pengenalan IKA. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi ringkasan materi PKKMB Program Studi Pendidikan Khusus tahun 2021.